itu tahun 1995 ya, jadi sekitar 26 tahun. Proses berjalannya awal mengawalinya itu kami setelah menikah gitu ya, itu kan setiap orang tua kan ingin membahagiakan anak. Di situ kita kenapa enggak kita yang nyiptain aja, jadi kita bisa istilahnya bisa menjadi manfaat buat orang lain kayak gitu. Perjalanannya dari sana kita hidup apa adanya karena belum punya penghasilan ya, seada-adanya. Nah pada waktu anak saya yang baru itu umur 5 tahun itu kan dia ingin sebuah mainan gitu. Nah karena orang tua nggak ada kemampuan untuk memberikan mainan, suami saya membuat mainan dari segala sesuatu yang ada di rumah gitu. Jadi bisa waktu itu dia memanfaatkan kayu gitu, untuk bikin mobil-mobilan dan lain sebagainya. Nah kok anaknya itu dihapusi sama bapaknya itu seneng gitu loh, mainan kayak gitu seneng. Akhirnya suami saya berpikir ini kalau anak saya seneng pasti anak orang lain seneng. Nah, dari perjalanan waktu gitu kan suami saya bikin sesuatu dijualnya di emperan Malioboro gitu, gelar perlak karena ada orang yang baik hati itu kita dikasih lapak gitu, dipinjamin lapak untuk bisa berjualan. Nah disitulah kita ketemu buyer, ketemu orang Perancis itu memberikan tantangan untuk membuat sesuatu yang ada nilai pendidikannya. Nah, untuk produk-produk saya selain mainan-mainan edukasi ini, saya juga melirik limbah-limbah lain. Jadi seperti kain itu kan ada tas-tas, itu saya menggandeng UMKM lain yang saya mengajari ini loh, coba bikin tas yang dari limbah batik saya seperti itu. Nah, itu ada kerjasama dengan saya. Terus ada lagi made by order, artinya buyer yang menginginkan kita untuk bikin apa gitu. Tadi kan ada dilihat ya seperti mainan pedang dan lain sebagainya, itu kita bikin. Pokoknya ada permintaan buyer apa, yang penting kita ada contoh, mungkin ada gambarnya aja, kita bikin. Jadi tidak hanya merambah ke khusus mainan edukasi, tapi ada mainan-mainan yang lain yang misalnya home deco kayak seperti itu, ada kayak gitu. Sebetulnya saat itu saya untuk anak usia SD, jadi TK sampai SD. Tapi dengan perjalanannya waktu ternyata penggemarnya itu dari kalangan TK sampai orang tua gitu. Jadi saya punya pelanggan yang profesor kayak gitu. Mainan edukasi itu juga sangat berfungsi untuk orang tua, itu menunda kepikunan. Jadi orang tua yang suka bermain seperti ini tuh ininya kan otaknya kan berjalan terus gitu ya, sehingga itu malah justru baik sekali untuk kesehatan otak gitu, menunda kepikunan. Jadi sasarannya sekarang umum. Pemilihan bahan itu karena kita walaupun menggunakan limbah, tapi limbah yang kualitas ekspor. Jadi kita menggunakan bahan dari limbah furniture yang diekspor. Proses pembuatan mainan edukasi di Kajeng itu kita bikin kelompok gitu ya Mbak. Jadi awalnya ini dari potongan kayu biasa, itu kita bikin polanya. Kita bikin pola, kemudian kita potong, membentuk pola itu. Setelah dipotong, itu nanti tidak merta bentuknya seperti ini. Jadi nanti akan masuk setelah pemotongan ke perangkaian, dirangkai. Nah, setelah dirangkai nanti kita ke pembentukan. Pembentukan itu dengan cara diamplas dan lain sebagainya. Jadi memang dari tahapan memola, memotong, kemudian merangkai, kemudian mengamplas, kemudian mempoles, kemudian menyikat. Jadi ada berapa tahapan itu? 7 tahapan ya. Ya. Kalau dulu kita sebelum zaman digital itu ya, itu kita memberikan surat penawaran ke berbagai di samping ke buyer-buyer, kita menggunakan penawaran ke instansi-instansi seperti sekolah-sekolahan kayak seperti itu. Tapi sekarang zamannya digital, lah kita menggunakan online ya, pasar online kayak gitu, seperti Instagram, ada Twitter, ada WhatsApp kayak gitu. Kita selalu menjalin buyer-buyer lama. Jadi buyer-buyer lama itu selalu komunikasi dengan Kajeng, terutama dengan saya, karena dari sana hubungan itu terjaga. Jadi itu terbukti ketika buyer itu membutuhkan sesuatu,
kajeng yang diundang. Terutama ketika kita ada krisis kayak gitu, krisis global itu kan berpengaruh sekali. Terus ada kayak gini nih, misalnya kemarin pandemi itu ya, terus ada dulu pas gempa itu juga berpengaruh. Terus misalnya ada banyak masalah demo itu juga berpengaruh. Banyak order mbak. Juga kalau nggak banyak order kayak gitu, atau kalau kita dikemplang, jadi misalnya diorderi tapi nggak diambil, itu juga pernah kayak gitu. Atau diorderi kita udah percaya, dikasih DP, nanti tahu-tahu nggak dibayar gitu. Kalau zaman sekarang kan lebih simpel ya mbak ya, artinya pengusaha itu nggak harus punya produksi sendiri, kan bisa dropship dan lain sebagainya, menjalin kerjasama. Untuk anak-anak muda itu sebenarnya kan sekarang mudah sekali ya, artinya mudah sekali itu ya seperti yang saya terangkan tadi, kan ada toko online, nggak harus nyetok barang kayak gitu. Tapi alangkah baiknya juga kalau mungkin punya kreasi sendiri, itu yang penting kita ada kemauan. Kalau yang namanya mengawali usaha itu harus punya 3 ini, ada kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Prabani dari PG PAUD kelas 5B. Kesan pesan saya mengikuti kunjungan industri bersama Departemen Kewirausahaan 5 PG PAUD adalah saya sangat senang dan pastinya mendapat ilmu pengetahuan baru serta pengalaman baru. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, bahwasannya memulai usaha ada 3 cara, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Saya banyak mendapat pelajaran dan masukan tentang pengelolaan suatu usaha, khususnya media pembelajaran anak usia dini. Seorang mahasiswa juga bisa menjadi seorang wirausaha. Semangat para wirausaha muda!